Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian masih tetap semangat, tetap sehat untuk menjalankan kuliah kita ini. Dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum kita melakukan UTS nih. Di chapter yang terakhir ini kita itu akan membahas materi leasing. Yang problem yang akan dibahas itu problem 3, problem 4, dan problem 5. Nah, langsung aja nih kita masuk ke problem 3, ya kan? Nah, di dalam problem 3 ini diceritain CV Your Republic adalah toko yang menyediakan jasa fotokopi, jasa print, serta menjual berbagai alat tulis. Excel ini tuh seorang pemilik CV-nya, dia itu mempertimbangkan untuk menyewa atau beli ya, gitu kan. Menyewa atau beli ya mesin fotokopi yang ini gitu kan. Yang baru dengan harganya itu 75.000 US dollar ya kan. Akhirnya si Excel ini melakukan sewa nih. Dia mau memutuskan sewa apa beli kan tadi. Terus kalau seandainya dia sewa, dia mau hitung-hitung dulu nih. Excel perlu memberikan DP sebesar 9.000 kalau seandainya dia melakukan sewa nih. Kita tulisnya list cost dengan 9.000. Oke. Kemudian dan harus membayar sewa biaya sewa itu 1.500 per bulannya selama 3 tahun. Sebulannya itu 1.500 dengan selama 3 tahun berarti 1.500 dikali 12 kan, 1 tahun itu 12 berarti selama 3 tahun kan, jadi 54.000. Nah, kemudian opportunity cost of initial payment ini itu kita baca lagi soalnya karena ini kan udah selesai nih. Terus kalau soal berikutnya di Excel membeli mesin tersebut, nah berarti udah dulu. Kita cari lagi, apabila Excel mendapatkan memperoleh 8% annual interest pada tabungannya sekarang, nah ini bisa kita pakai sebagai opportunity cost of initial payment. Jadi 8% itu kita kaliin sama DP-nya. 8% dikaliin DP-nya. DP-nya kali lagi 3. Kenapa dikali 3? Karena ini kan 3 tahun ya. Terus kalau seandainya annual interest itu kan 1 tahun sekali, makanya kali 3. Hasilnya 2.160. Nah, ini total cost of leasingnya dihasilin aja deh. Seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau seandainya si Excel ini mau membeli nih? Oke, kalau seandainya jika Excel membeli mesin tersebut, Excel itu perlu memberikan uang DP 12.500 nih. DP-nya itu 12.500, ditulis dulu 12.500 ya kan. Terus di sini ada pajaknya nih. Di soalnya ada pajaknya ya kan. Excel dikenakan pajak sebesar 10%. Nah, 10% ini dari mana? Dari pajaknya dikali sama biaya mesin baru nih. Mesin baru 75.000 berarti sama dengan 10% dikali 75.000. Jadi deh 7.500 untuk sales tax-nya ya kan. Nah, untuk berikutnya total loan payment. Axel itu akan dikenakan pajak 10% dan membayar cicilan nih. Dia bercicilan sebesar 1.960 per bulannya selama 36 bulan. Wah, 3 tahun ya kan. 1.060 dikali 36. Jadinya 70.560. Kemudian opportunity cost of DP-nya. Nah, berarti untuk mencari ini gimana nih? Ini tuh dicari dengan yang tadi, apabila Excel memperoleh
8%, ya kan? Opportunity cost ini sebagai opportunity cost 8%, 8% dikali sama DP dari purchase ini. Kalau yang tadi ini list, ya kan, kalau ini dikalinya DP-nya dikali sama 3. Kenapa 3? Karena 3 tahun, kan? Nah, terus di soalnya lagi Excel memperkirakan mesin fotokopinya itu akan dijual 40.000 di akhir tahun ketiga nih. Nah, berarti ini dikurang nih. Ini menjadi minus 40.000. Jadi deh, total cost of purchasing itu 53.560. Nah, keputusan yang terbaik itu kita cari yang paling kecil. Nah, maka keputusan terbaik ialah purchasing karena menghasilkan biaya yang lebih rendah. Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut ke problem 4 nih. Problem 4 ya. Oke nih. Nah, di problem 4 ini ceritain PT Telkomsel adalah perusahaan manufacturer yang memproduksi hardware berbasis information technology, ya kan? Mitsukina selaku manajer operasional perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menambah mesin produksi karena permintaan produk hardware-nya itu mengalami peningkatan. Harga barunya 48 juta, tingkat pajaknya itu 40%. Nah, akhirnya terdapat dua alternatif nih. Oke, nah kita tulis dulu nih ke rumusnya. Kita tulis dulu rumusnya, ya kan? Total debt per 1 min 1 per 1 plus R dipangkatin N dibagi N, dibagi R. Maaf. Nah, R-nya itu dapat dari mana sih? Nah, kita cari dulu nih. Kita cari returnnya. Nah, ada ternyata returnnya itu ada di alternatif kedua. Ini di sini nih. PT Telkomsel dapat membeli mesin tersebut pada Linkage dengan meminjam dana dari bank Simpati sebesar 48 juta. Dana diangsur selama 5 tahun pada tingkat bunga 8% per tahunnya. Nah, berarti ini 8% sebagai tingkat R-nya, returnnya. Oke, tinggal kita masukin total debt-nya berapa? Total debt-nya 48 juta, ya kan? Dimasukin aja. Jadi deh. Nah, untuk N-nya itu 5 tahun ini. 5 tahun. Diangsur selama 5 tahun. Pada tingkat 8% per tahunnya. Oke. Nah, sekarang kita bikin interest and principal component of loan payment. Ini ditutup dulu ya soalnya. Kita ke Excel aja dulu. Oh ya, ini dihasilin dulu. Hasilnya tadi 12.021.910. Nah, ini kita gunakan sebagai loan paymentnya. Loan paymentnya dari tahun pertama sampai tahun kelima nih. Ini langsung aja ya dimasukin. Ini tuh selalu tetap pokoknya walaupun nanti sampai 10 tahun misalkan di soal ini tetap untuk loan payment sebesar yang dihitungan di sini. Oke. Nah, kita lanjut nih. Ini tadi harga awalnya 48 juta, ya kan? Nah, terus untuk mengisi payment of interest tadi rate soalnya berapa nih? Tadi di soalnya kan 8%. Nah, tingkat bunganya 8%. Kita pakai lagi 8%. Kita pakai lagi 8%, ya kan? Nah, 8% ini dikaliin dulu nih sama 2 nih. Ini kan 1 nih sebagai 1, ini sebagai 2. Jadi dikali return dikali yang kedua.
ya kan, hasilnya 8% dikali 48 juta itu sama dengan 3.840.000. Nah kemudian ini udah, sebentar. Nah yang berikutnya ini tuh dikurang aja dari ini 3 payment of interest dikurang sama bank loan-nya. Oke, ini jadi loan payment dikurang sama payment interest. Mohon maaf kebalik, loan payment dikurang sama payment interest. Jadi 1 dikurang 3, kemudian ini tuh dikurang aja 2 dikurang 4. Oke, 48 juta dikurang 8.181.910. Nah ini nanti hasil ini kita pakai nih ke beginning of year principal tahun yang kedua. Oke, kemudian ini dikali lagi 8% dikali 39.818.90. Oke, jadi 3.185.447 ya kan. Kemudian ini dikurang ini 12 juta 21.910 dikurang 3.185.447 ya kan. Kemudian ini lagi 2 dikurang 4, jadi 39.818.090 dikurangin 4 nih, 8.836.463. Nah ini hasil ini 30 juta ini 30.981 ini kita gunain lagi sebagai tahun yang berikutnya. Oke, terus kita kali lagi 8% dikali sama beginning of year dikali, ya kan, hasilnya 2.478.530. kemudian ini lagi 12 juta 21.910 dikurang 2 juta 478.530, hasilnya 9 juta 543.380. kemudian ini dikurang lagi 30 juta, ini 30.981 dikurang 9 juta 543.380. Nah ini kita pakai nih data 21 juta ini kita pakai di tahun berikutnya. Ini sama tadi interestnya 8% dikali 2, ini bagian kedua 21.438.248. Oke, terus ini dikurang lagi 12 juta 21.910 dikurang sama interest of paymentnya dikurang 1.715.060. nah ini dikurang lagi 21.438 dikurang 10.306.850. nah ini kita gunain tahun berikutnya. Ini mas sama dikali ini dikali 8% tadi interestnya. Kemudian ini 1 dikurang 2, 1 dikurang 2, hasilnya 1 dikurang 3, maaf, 1 dikurang 3 ini 12.210 12.021.910 itu dikurang payment of interestnya. Terus ini 2 dikurang 4 beginning of year principal dikurang sama payment of principal, hasilnya 0. Oke, nah pokoknya ini tuh wajib 0 ya, di akhir tahun kelima itu wajib 0. Kalau seandainya 0 bisa jadi kemungkinan jawaban teman-teman itu betul, tapi belum tentu betul juga sih, harus dilihat dulu dari sininya. Pokoknya kalau emang 0 ada kemungkinan potensi benar itu besar itu. Nah kita lanjut.
ini tetap loan payment tetap 12.021.910 semuanya ya kan. Nah, kita lihat dulu soalnya. Kita lihat dulu soalnya nih. Untuk purchasing nih. Purchasing, perusahaan akan mengeluarkan biaya pemeliharaan, asuransi, dan biaya lainnya itu 3 juta nih. Berarti selama 5 tahun dia 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Oke. Untuk depresiasinya dia menggunakan metode MACRS 5 tahun. Jadi tahun pertama itu untuk depresiasinya dikali 20%. Nah, nanti untuk berikutnya dikali 32%, dikali 19%, dikali 12%, dikali 12%, dikali 5%. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut. Kita tutup dulu soalnya. Nah, berarti tadi kan harga belinya itu 48 juta, ya kan? Ini berarti dikali 20%. Oke. Kemudian interestnya itu kita dapat dari sini. Dari sini nih. Payment of interest. Ini dipindahin aja sih sebetulnya datanya ya kan. Ini sebentar. Ini dari sini semua ya kan. Dipindahin aja dulu semuanya. Dipindahin. Oke, ya kan? Nah, berikutnya total deduction ya kan. Berarti ini ditambahin ini semuanya. Ditambahin dari maintenance cost, depreciation cost, sama interestnya. Tambahin totalnya jadi 16.440.000. Kemudian kita cari taxnya, tax rate tadi kan 40% ya. Kita lihat dulu, balik dulu deh. 40% ya kan, 40% dikali sama total deductionnya, dikali hasilnya 6.576.000. Nah, ini nih after tax cash outflow. Berarti 1 ditambah 2 dikurangin 6. Nah, ini 1 loan payment ditambah maintenance cost, nanti hasilnya itu dikurangin sama tax sale. Hasilnya jadi deh 8.445.910. Nah, kita balik lagi. Tadi untuk metode MACRS 48 juta ya kan, harga barunya dikali 32%. Ini di semua dulu deh. Terus 48 juta dikali 19%, dikali 12%, dikali 12%. Setelah itu dicari lagi total deductionnya. Tadi total deductionnya itu dari maintenance cost ditambah semua depreciation cost, interest cost, jadi ditambah semua. Hasilnya itu 21.545.447. Terus interest rate-nya kan tadi 40% dikali sama ini total deduction dikali. Nah, ini dihasilin lagi tadi loan payment, maintenance cost, terus dikurang tax shelf. Hasilnya 6.403.731. Lagi ini ditambahin lagi, jangan lupa maintenance cost, depreciation, sama interest ditambahin. Kemudian 40% dikali sama total deduction tahun ketiga ya kan. Terus ini lagi loan payment, maintenance cost dikurang tax shelf.
hasilnya 9.182.498. Terus ini lagi balik lagi dihasilin semua ya kan, dari maintenance cost sampai interest cost. Terus ini 40% dikali total deductionnya ya kan. Terus ini diinin lagi loan payment, maintenance cost itu ditambah, terus nanti dikurang sama tax sale. Hasilnya 10.831.886. Oke, ini tambah lagi tadi dari maintenance cost, depreciation cost, interest itu dihasilin. Kemudian tax sale-nya 40% dikali sama 9.665.512. Nah, ini baru oke, selesai untuk after tax outflow purchasing. Ini untuk datanya langsung aja nih dari kita ulang lagi dari payment of interest, langsung dipindahin semua ke interestnya. Nomor 4 ini ada tanda pindah, dipindahin. Nah, lanjut. Kita lanjut. Bentar ya. Kita lanjut nih. Kita lanjut, semua ini besaran. Lihat deh soalnya. Di sini kan apabila cost of debt after tax itu 5% ya kah? Iya kan? Hitunglah present value of cash outflow. Nah, kita hitung nih. Tadi R-nya itu 5%. Terus after tax cash outflow itu kita pindahin juga dari data ini nih. Kita pindahin aja semuanya ya kan? Bentar, udah saya siapin. Ini ke sini. Oke. Nah, ini dipindahin aja semuanya, langsung dimasukin. Oke. Terus untuk PPIF seperti biasa ya kan, 1/1 ditambah tax RD ya kan, RD after tax dipangatin 1. Kalau tahun pertama, tahun kedua dipangatin 2, tahun ketiga dipangatin 3, tahun keempat pangkat 4, tahun kelima pangkat 5. Langsung aja jadi deh untuk TPF tahun keduanya nih. Oke ya, pokoknya R-nya ini dimasukin aja 5, terus R-nya tahun pertama 1, tahun kedua 2, tahun ketiga 3, tahun keempat 4, tahun kelima 5, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini dikali aja nih dari tahun pertama sampai tahun kedua sampai tahun kelima, ini dikali aja semuanya. Ini dikali semuanya ya kan, ini dikali oke, dikali semua, dikali. Nah, berikutnya after tax cash outflow sama dengan list payment dikali 1 min tax rate. Ini 120 juta ya kan, ini dikali, ini semua sama tuh datanya ya. Nah, cuma nanti di tahun terakhir itu biar beda. Oke, kemudian ini untuk PPF rumusnya dimasukin aja. Ini juga sama ya kan, sama ngambil dari sini nih. Bentar.
ini sama. Nah baru kita kali-kaliin deh, 7.200.000 dikali sama VF nya, dikali semua. Nah total, ini belum total. Oke, jadi maka keputusannya kita ambil yang paling kecil, leasing atau purchase. Yang diambil terbaik adalah leasing karena dia memiliki total rate of cash outflow-nya paling rendah. Oke, selesai untuk problem 4. Kalau dia mau ditanyain aja ya. Oke, kita lanjut lagi nih di problem kelima. Problem kelima ya. Kita lanjut problem kelima. Di problem kelima ini Indohome Co adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual spare part berbagai jenis alat elektronik. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi agar dapat meningkatkan market share-nya. Untuk itu, Indohome Co ingin menambah mesin produksi. Harga barunya itu 88 juta, tarif pajaknya itu 25%. Dikarenakan perusahaan belum memiliki dana yang cukup, terdapat dua alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh Indohome Co, yaitu leasing atau purchasing. Nah, pertama-tama seperti tadi, kita masukin dulu rumusnya. Ya kan, total debt-nya berapa? 88 juta. Terus kita lihat berapa tingkat bunganya tuh. Jumlah harga pinjaman akan dibayar setiap 3 tahun pada tingkat bunga 9% per tahunnya. Berarti R-nya 9 dan N-nya 3. Oke, tinggal dimasukin aja. Hasilnya 34.764.819. Nah, sekarang kita lanjut ke interest and principal component of loan payment. Ini masih sama aja, 34 juta ini nih kita masukin. Bentar. Ini dimasukin semua ya. Ke sini dimasukin. Nah, tadi untuk biayanya kan 88 juta. Biaya 88 juta. Terus untuk tingkat interestnya itu tadi 9%. Ntar dulu ya, kita tutup dulu soalnya kita balik lagi. 9% dikali sama beginning of year principal. Jadi ya, kemudian loan payment dikurang payment of interest. Jadi ya kan, nah terus end of year principal ini dikurang beginning of year principal dikurangi payment of principal. Hasilnya 61.155.181. Nah, ini masih kita pakai dari sini, ya kan? Terus ini dikali lagi sama beginning of year principal, 9% dikali beginning of year principal. Ini dikurang, ya kan? 30 loan payment dikurang 5 juta atau payment of interest, loan payment dikurang payment of interest 34.764.819 dikurang 5.503.966. Jadi kemudian ini 61 juta beginning of year principal dikurang payment of principal. Hasilnya 31.894.329. Nah, ini kita pakai dari 31 juta ini kita pakai untuk tahun berikutnya. Ini dikali
9%, 9% dikali 31 juta ini. Kemudian ini 34 juta dikurangin payment of interestnya. Hasilnya 31.894.329. Nah, berikutnya 0. Berarti beginning of year principalnya segini, payment of principalnya juga segini. Berarti 31.894.329 dikurangin 31.894.329, hasilnya 0. Pokoknya gimana pun caranya ini harus 0. Kalau 0 ada kemungkinan benar tapi belum 100%, tapi kalau nggak 0 ada potensi salah. Kayak gitu ya. Oke. Kita lanjutin lagi. Ini masih sama. Loan paymentnya bentar, ini masih sama ya kan, masih sama. Ini tiga-tiganya kita masukin aja dulu. Terus untuk maintenance cost-nya, perusahaan akan mengeluarkan biaya pemeliharaan mesin, asuransi, dan biaya lainnya sebesar 2 juta per tahunnya. Berarti 2 juta setiap tahun, 2 juta ya kan, 2 juta 2 juta. Kemudian dia pakai metode apa nih? Dia memakai metode MACRS 3 tahun. Tahun pertama 33%, tahun kedua 45%, tahun ketiga 15%. Berarti ini langsung aja 88 juta dikali 33% untuk tahun pertama, tahun kedua dikali 45%, tahun ketiga dikali 15%. Nah, untuk interestnya ini kita ambil lagi, ini dipindahin aja nih. Oke, dipindahin aja. Jadi terus untuk tax deductionnya, total deductionnya itu ditambahin aja dari maintenance cost, depreciation, sama interestnya. Tambahin jadinya segini ya kan. Ini tiga-tiganya tambah, ini dari maintenance, depreciation cost, sama interestnya ditambahin. Terus untuk tax shelf-nya itu diinin aja dikali 25% ya kan. Tadi di soal kita lihat di soal tarif pajak berlaku 25% ya kan. 25% berarti 25% dikali sama total deductionnya setiap tahun. Ini dikali aja, ini juga dikali, ini dikali. Kemudian ini after tax cost of flow, ini loan payment ditambah maintenance cost dikurang tax sale. Oke, tiga-tiganya kayak gitu jadi deh. Terus kita lanjut. Tadi di soal juga disebutin cost of debt after tax itu 11% ya. 11%. Kemudian ini kita masukin nih dari sini nih. Bentar. Ini kita masukin data dari sini, dipindahin semua ya. Oke, jadi terus untuk PPIF nya tadi kan 11% ya, 11%, maka dikali aja, hitung semua. Nah, nanti untuk PV of cash outflow nya 1 dikali 2 nih, after tax cash outflow dikali PVF, kali-kali aja semuanya, jadi deh total 68.207.048.
Nah, kemudian ini dari lease payment ditambah maintenance cost dikali 1 min tax rate. Tadi tax rate-nya itu 25% ya kan. Satu itu 100%, kita anggap 100% dikurangi 25% itu 75%. Kemudian untuk lease payment tadi oke, jadinya 26.482.500. Ini sama juga. Kemudian PPF ini dari data PPF sini. Ini dari sini dipindahin aja datanya semua data dipindahin. Ini tinggal dikali total deh, jadinya 64.715.675. Keputusannya kita ambil yang terkecil nih, yang terkecil leasing ya kan. Berarti keputusannya pilihan terbaik ialah leasing karena menghasilkan PV of cash outflow yang lebih rendah. Selesai deh. Oke ya, kalau mau ada yang ditanya ditanyain aja. Semangat dan terima kasih.